punya utang, terjerat utang banyak, akhirnya mau tidak mau untuk menyelesaikan itu bapak ibunya merelakan untuk menjual rumah. Nah, pada saat transaksi di notaris, saya itu ngawal transaksi karena sertifikat ada di lembaga kita. Nah, pada saat si bapak dan si ibu itu mau tanda tangan jual beli, sambil baca Bismillahirrohmanirrohim, tapi si bapak sama ibu itu sambil air mata keluar, saya nggak kuat, saya langsung meninggalkan ruangan itu. Nunggu di luar, terus setelah selesai transaksi, saya ngomong sama istri untuk paling tidak saya sudah harus nyetop itu. Nunggu di luar, terus setelah selesai transaksi, saya ngomong sama istri untuk paling tidak saya sudah harus nyetop itu. Nah, cuma karena proses administrasi, saya baru bisa menyelesaikan dan keluar total dari dunia perbankan 2014. 2014, iya, itu sudah resmi resign. Iya. Oke, nah pengalaman 17 tahun di lembaga keuangan, tentunya tahu seluk-beluknya ya, tahu alur perputaran uang di lembaga keuangan, kemudian mungkin di situ Pak Hendino juga bisa tahu bahwa sebenarnya lembaga keuangan pun bisa nego ya, bisa dinego ya, bisa. gitu. Nah, inilah yang nantinya akan bisa menjadi bahan untuk kita edukasi ke teman-teman nih, bisa. Bahwa sebenarnya hutang itu dihadapi saja ya Pak. Iya. Kebanyakan orang tadi sampai ada yang jual ginjal ini karena mereka mungkin belum tahu cara menghadapi hutangnya mungkin ya, gitu. Nah, sekarang gini Pak, bicara perkara hutang, ada banyak orang, bahkan lebih banyak orang yang terjerat hutang daripada orang yang tidak punya hutang. Artinya begitu. Dan mungkin banyak sekali paradigma orang yang mengatakan kalau ingin maju harus berhutang. Mungkin itu salah satu penyebab. Nah, menurut Pak Hadiono sendiri yang berpengalaman menghadapi orang-orang yang datang dengan membawa masalah hutang, sebenarnya nih penyebab orang terbelit hutang itu apa saja sih Pak? Jadi ada berapa yang memang mau tidak mau harus, misalkan karena sakit ya. Yang sakit itu bisa diri kita, bisa keluarga kita, itu sakit. Mau tidak mau mungkin dia jalan pintasnya adalah utang. Terus anak sekolah. Sesuatu yang urgent. Iya, ini yang memang urgent, anak sekolah. Ini kan urgent. Terus pada saat mereka butuh ini, hal yang mereka pikirkan adalah pasti utang. Nah, padahal mereka tidak pernah berpikir bahwa utang ini nanti akan menimbulkan bunga. Iya. Jadi istilah di ininya kadang kan UGD. U-nya pertama yaitu untuk butuh ini dia akan berpikir utang. Nah, utang ini dia akan gade. Jadi untuk jaminan untuk apa? Padahal di proses gade ini ada yang namanya bunga, nanti telat ada denda, lunasi di awal ada penalti. Nah, kalau ini nggak kuat, ujung-ujungnya dijual. Nah, jadi UGD akhirnya dijual. Nah, kenapa kita tidak pangkas saja? Jadi pada saat kita butuh, nggak usah lewat utang, nggak usah lewat gade, langsung dijual. Sehingga, cuma orang belum pada siap di posisi ini. Betul. Ya, kalau boleh saya katakan nggak siap amputasi dia ya, potong asetnya ya. Iya, potong aset dulu. Toh kebanyakan yang terjadi adalah ketika mereka terbelit dengan hutang, akhirnya ujung-ujungnya juga mau nggak mau harus melepas aset. Iya, dijual. Dan itu kita sudah kehilangan bunga, mungkin kehilangan psikologis ini yang berat. Yang paling berat ya, kali, paling Pak. berat. Iya kan, sekarang banyak orang yang akhirnya dia usaha nggak bagus gara-gara dia terlalu berpikir hutang, psikologinya terganggu, mentalnya terganggu, di teror kolektor segala macam. Iya. Ya ujung-ujungnya jual aset. Jual. Kenapa nggak dari awal aja Pak ya? Iya. Nah, ini pelajaran bagus teman-teman. Tapi mungkin itu faktor gengsi Pak Dino. Bisa terjadi ya Pak Dino? Oh, banyak. Jadi faktor gini. Mungkin kita sering melupakan pelajaran SD kita. Jadi di pelajaran SD itu kita selalu diajarkan gini, yang namanya beban itu akan berbanding lurus dengan gaya. Nah, jadi kalau kita terlalu banyak gaya, nanti bebannya jadi berat. Nah, itu. Jadi, ada satu di masyarakat di beberapa kota mungkin ini ada yang prinsipnya kita boleh kalah nasi, tapi nggak boleh kalah aksi. Wow. Nah, jadi yang penting penampilan. Walaupun kekurangan nasi. Padahal
Allah itu menjamin hidup setiap makhluk, Iya. tetapi Allah tidak menjamin Gaya gaya hidup. hidup. Nah, jadi ini banyak sekali gaya hidup yang membuat kita terbelit utang. Berarti bisa kita simpulkan kebanyakan orang berutang terbelit utang gara-gara gaya hidup. Gaya hidup, dan itu banyak di level yang menengah. Level menengah. Iya, kalau level-level bawah yang penting dia berpikir hidup saja sudah, Iya. nggak usah mikir yang Nggak mikir neko-neko ya. lah istilahnya. Nah, ini justru paling banyak orang utang gaya hidup. Ini luar biasa, dan saya dapat fakta Pak Dil. Dapat data atau informasi yang lumayan mencengangkan, tapi sebenarnya itu bukan aneh lagi sih ya. Bahwa smartphone yang mahal, smartphone yang bermerek dan mahal itu justru paling laku terjual di Indonesia Pak Dil. Iya. Padahal Indonesia bukan negara kaya, artinya banyak negara-negara yang lebih kaya. Tapi kenapa smartphone mahal itu lebih laku di Indonesia? Ternyata salah satunya adalah karena di Indonesia sangat mudah untuk mendapatkan sesuatu dengan cara kredit gitu ya. Iya. Nah, orang sebenarnya tidak mampu membeli, tapi dia punya kemauan yang besar, tapi tidak sebanding dengan kemampuan. Akhirnya Iya. dia jalan pintas kredit. Yang penting tadi penampilan, aksi lah ya. Iya. Pakai smartphone yang gambarnya di sini durian rock gitu, durian rock gitu. Tapi dengan cara berutang. Iya. Ya, salah satu seperti itu ya. Pak? Iya, dan itu juga itu kan pendidikan kita dari kita SD. Coba kita amati Oh, iya. pelajaran yang simpel lah pada saat kita di SD itu kita mesti ada, misalkan ada contoh pelajaran gini, tes gini. Ibu titik-titik ke pasar. Ya, Rata-rata ngisinya apa? belanja. Belanja. Iya. Jadi kita dari kecil itu sudah berpikirnya adalah konsumtif, belanja. Oh, iya. Coba kalau satu kelas yang mengisi ibu titik-titik itu jualan di pasar itu berapa anak? Iya. Kadang yang ngisi jualan juga di gurunya dicoret Coret. salah. Gila. Nah, Iya. ini sehingga ini yang terjadi masuk ke anchor kita. Jadi kita sudah berpikir bahwa yang namanya ke pasar berarti kita belanja. Bukan bisnis, Bukan, jualan, iya. ya. Nah, ini sehingga Iya, udah- budaya konsumtif Iya. itu kita sudah tertanam dari kecil. Iya, betul. Itu sudah dibangun dari awal. Nah, Iya. ini ngeh nih teman-teman, kenapa sih banyak orang kemudian sekolah sampai tinggi dia jadi karyawan, mohon maaf ya, kemudian dia konsumtif, kadang-kadang malah minus ya Pak ya, gajinya nggak sebanding dengan apa namanya gaya hidupnya, belanja. Salah satunya itu mungkin mudah-mudahan didengar sama Menteri Pendidikan ini. Agak ini ya. Oh, persoalannya diganti, ikut titik ke pasar. Jawaban yang betul adalah jualan gitu. Nah, lanjut Pak Diono. Tadi adalah karena gaya hidup nih, Iya. faktor utama. Yang pertama tadi urgent karena dia Iya. memang kepepet, kemudian dia Iya. berutang. Iya. Ya, kemudian yang kedua ini paling banyak ini adalah gaya hidup. Yaitu Ya, ada lagi Pak. modal. Modal bisnis. Iya. Mungkin dia mau usaha, ide udah dapat, rencana udah dia bikin, modalnya belum ada, Iya. dia lari ke bank untuk utang. Iya. Oke. Dan paling banyak Pak. Jadi, Paling banyak memang modal kerja sih. Modal Iya, kerja. modal. Iya. Tapi juga ada beberapa bank yang memang hanya mainnya di konsumtif saja, dan itu portofolionya juga besar. Oh. Misalkan bank-bank yang hanya ngambil dari SK gaji saja. Yang Dan- PNS gitu ya? Ya, Ah. itu. Dan itu juga portofolionya luar Luar biasa. biasa. Ya. Jadi ada lembaga keuangan yang memang hanya melayani untuk belanja, bukan untuk modal. Ada, mungkin dia melayani semua, cuma portofolio terbesar dari situ, Oh, dari konsumtifnya. dari konsumtif. Iya, Baik. Berarti kalau bisa disimpulkan penyebab utang paling banyak 3 itu ya Pak ya? iya, Karena dia butuh urgent, iya, kepentingan mendadak, kemudian yang kedua adalah gaya hidup, yang ketiga adalah modal ya. modal. Itu paling banyak. Ada Iya. lagi di lain dari itu Pak?